Hai guys, kembali lagi sama aku. Maaf banget selama 2 minggu ini aku menghilang karena aku ngurusin berkas-berkas berkas-berkas daftar ulang S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi aku punya kabar bahagia kalau aku keterima di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurusan apa kak? Aku ngambil jurusan yang sama seperti jurusan waktu S1, yakni Bahasa dan Sastra Arab. Kenapa pilihnya di kampus Jogja, Uinsuka? Karena yang pertama di Uinsa, Surabaya itu nggak ada jurusan S2 Sastra Arab. Adanya cuma PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Kalaupun nanti aku terpaksa kepaksa ngambil yang S2 PBA di Uinsa, itu nanti yang pertama itu pelajarannya, materinya itu sangat berbeda. Jadi nanti aku mulai dari nol lagi. Kok bisa pada sama-sama bahasa Arab? Karena PBA itu lebih ke cara mendidik, cara mengajar di sekolah, kayak membuat kurikulum dan lain-lainnya, kayak gitu. Itu sangat berbeda dengan sastra Arab, karena nanti sastra Arab itu nggak ada. Jadi nanti aku mulai dari nol lagi. Terus yang kedua nanti gelarku itu nggak M.Hum, tapi S.Hum MPJ ya, nggak salah kayak gitu. Makanya aku pilih ke Jogja. Sebenarnya di UIN Malang juga ada, cuma di UIN Malang itu harus tes. Sedangkan di Jogja itu untuk jalurnya itu banyak banget pilihannya. Ada yang tes, ada yang non tes, ada yang pakai portofolio. Dan aku ngambil yang non tes. Jadi sama sekali nggak tes, nggak ngajarin soal apapun. Jadi aku enak, nggak usah belajar. Itulah kenapa aku ngambil di Uinsuka Yogyakarta. Jadi kalau kalian ngambil Uinsuka entah itu S1 atau S2 itu cuma pakai IPK sama transkrip nilai. Itu saja karena di aku sudah banyak omong. Yang pertama itu mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan pas foto berwarna 3x4. Nah, mengisi formulir ini itu melalui lewat online ya. Nanti ada di bagian surat SK keluar beasiswanya, nanti sampai klik aja. Dan pas foto berwarna ini biasanya itu pakai pas foto bikin warna merah, karena selama aku di S1 dan di S2 Uinsuka itu pasti pakai bikin warna merah. Kemudian yang kedua yaitu melengkapi berkas-berkas. Yang pertama yaitu mengisi form 1-5. Nah, form 1-5 ini nanti aku sampaikan di belakang ya, karena itu banyak. Contohnya seperti ada lembaran khusus yang sudah dibuatkan dari pihak Uinsa, itu contohnya tentang kayak pekerjaan penghasilan orang tua. Kemudian yang kedua yaitu ada fotokopi KTP, yang ketiga fotokopi KK, yang keempat fotokopi KTM, yang kelima fotokopi yang punya kartu KIP, kartu KKS, kartu PKH atau kartu KJP, kartu Jakarta Pintar. Atau juga kalau nggak punya semuanya, sampai bisa pakai SKTM dari kelurahan, yaitu surat keterangan tidak mampu yang dari kelurahan. Kemudian yang keenam yaitu ada SKL dari kepala sekolah atau madrasah. Kemudian SKL-nya itu SKL atau fotokopi ijazah yang mana sudah dilegalisir sama kepala sekolah, kayak gitu. Kemudian jangan lupa transkrip lainnya yang dibalik SKL atau ijazah itu juga difotokopi. Kemudian yang ketujuh yaitu ada fotokopi nilai UAN dan juga dilegalisir. Tapi kan sekarang sudah nggak ada UAN ya, ujian nasional, jadi nggak usah. Kemudian yang ke-8 itu ada fotokopi raport dari semester 1 sampai semester 6, yang mana fotokopi itu harus dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian kalau sama punya prestasi entah juara 1, 2, 3 yang mana itu bukan kelompok, tingkatnya harus nasional atau provinsi atau kabupaten, yang mana itu dilegalisir oleh kepala sekolah atau dengan bukti sertifikatnya. Kalau sama nggak punya nggak apa-apa, nggak masalah, karena aku juga dulu nggak punya. Kemudian yang ke-9 yaitu ada SK penghasilan orang tua atau wali, yaitu ada slip gaji. Atau yang nggak punya, kalau orang tuanya petani kan nggak punya slip gaji kan, itu sama bisa pakai SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau instansi tempat atau kalian itu kerja, kayak gitu. Kemudian yang ke-10 itu ada foto rumah tampak depan, tampak belakang, kemudian kamar mandi,
kemudian kamar mandi, terus ada kamar tidur, dapur, atap rumah, dan lantai rumah. Terus kemudian ada lagi fotokopi rekening listrik bulan terakhir. Kalau bulan depan sudah dibuka, teman bisa pakai bulan Agustus, ataupun kalau kalian pengen sudah bayar di bulan September, kalian bisa pakai bulan itu. Karena KIPK-nya itu kalau dilihat dari tahun kemarin 2022 itu dibuka tanggal 22 September kalau nggak salah. Gitu. Kemudian yang ke-12 ada fotokopi pembayaran PBB yang pajak tanah, pajak bumi. Nah, itu ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu fotokopi pembayaran PDAM air. Kalau nggak ada, sama bisa membuat surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kayak itu saja. Yang pertama yaitu ada form 1 formulir data permohonan diri. Yang pertama itu data dirinya sampean sendiri, kemudian keluarga, ayah ibu, terus ada rumah. Nah, rumah ini nanti ada kepemilikan sendiri atau nyewa. Kemudian yang kedua itu ada surat penghasilan orang tua, yaitu ayah. Kemudian yang ketiga itu surat pernyataan penghasilan ibu. Kemudian ada form bahwa kalian itu tidak mengikuti beasiswa lain selain KIP kuliah.